Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Bisa. 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 masih di Denpasar siang hari ini. Senang sekali Hari Sukma kembali ya masih menemani ruang dengar Anda di dialog Denpasar siang hari ini Indonesia Bisa bersama Pap di Bali yang dimana sudah Sukma sampaikan juga tadi pendengar bahwa tema pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai generasi digital, gangguan metabolik nyata. Bukan cuma urusan orang tua, gaya hidup hits tapi organ kritis. Dan tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Jadi Sukma mengundang ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 untuk mengikuti siaran kami pastinya melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar, serta Anda juga bisa mengikuti siaran kami pendengar di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didapatkan dengan mendownloadnya melalui Play Store. Dan juga pastinya kami akan menayangkan dialog ini di kanal YouTube RRI Denpasar. Serta untuk Anda juga pendengar yang ingin bertanya atau menyampaikan keluhan atau ada komentar-komentar gitu ya pendengar mengenai topik pada siang hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon di 0361 222 161 atau melalui nomor WA di 0896 7812 3830 atau Anda juga bisa langsung ke kanal YouTube RRI Denpasar dan menuliskan pertanyaan Anda atau komentar Anda di kolom komentar ya pendengar ya. Dan tanpa berlama-lama lagi nih kita akan langsung sapa terlebih dahulu narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1. Sudah hadir Dr. Made Edwin Sridana SPPD. Selamat siang Dr. Edwin. Selamat siang. Kabar baik ya dokter? Baik, Baik, luar biasa. Walaupun ini udah akhir bulan ya dokter ya. Iya nih, Iya ada nih. akhir bulan. Aduh, nggak kerasa banget ya bulan Agustus ini udah akhir bulan aja. Perasaan baru kemarin upacara tuh ya kita. Iya. Karena 17 Agustus. Iya, betul betul sekali pendengar. Dan juga dokter ini tadi berangkat dari rumah atau dari kantor ini langsung ke sini? Dari tempat tugas. Dari tempat tugas ya Iya. gitu ya. Tadi lalu lintas aman ya dokter ya? Ya, seperti biasa tetap ada kemacetan lah Tetep ya di tetep Kota ada Denpasar zaman sekarang ya. Waduh, Kodia zaman Kodia sekarang. zaman sekarang udah nggak kenal jam berapa aja, ada aja macetnya gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya, dan juga cuacanya juga hari ini lumayan cerah, namun belum terlalu panas gitu ya dok ya. Iya. Iya, namun emang kalau udah macet gitu pastinya agak buat bad mood juga ya dok ya. Iya, betul Iya, ya. karena waduh kalau macet itu jadinya mau kemana-mana juga males. Belum lagi kalau misalnya cuacanya agak panas gitu ya. Tapi untungnya saat ini di Hayamuruk 70 cuacanya cerah namun agak sedikit mendung ini ya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti akan hujan atau gimana karena kita juga nggak bisa memprediksi nih. Iya, betul. Baik Dr. Edwin, saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai generasi digital, gangguan metabolik nyata, bukan cuma urusan orang tua, gaya hidup hits tapi organ kritis. Agak gini ya, gimana ya, jadinya gaya hidup hits tapi organ kritis, jadinya saya sendiri pun tertohok gitu ya dengan topik pada hari ini. Iya. Jadinya kayak waduh, ini sih
jadi pelajaran banget gitu ya, harus dibenahi juga. Namun sebelum kita lebih mendalam nih dokter mengenai gangguan metabolik nyata yang disebabkan pastinya dari gaya hidup ya, seperti itu ya dokter ya. Namun apa nih sebenarnya gangguan metabolik ini? Apakah ini memang sepopuler itu atau memang orang-orang atau masyarakat di Bali sendiri belum terlalu menyadari akan bahayanya dari gangguan metabolik ini? Silahkan Dokter Edwin. Iya, iya. Jadi mungkin kalau istilahnya untuk gangguan metabolik itu sebenarnya sangat luas ya. Jadi dia merupakan suatu lingkup dari berbagai macam penyakit seperti baik. itu. Jadi mungkin payung besarnya itu mungkin bisa kita bilang di istilah kedokteran adalah sindrom metabolik. Di mana sindrom metabolik itu adalah memenuhi kurang lebih 3 dari kriteria berikut ini. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas itu ditandai dengan paling gampang biasanya lingkar perut. Lingkar perut di atas 90 cm untuk laki-laki dan di atas 80 cm untuk yang Perempuan. wanita, seperti itu. Baik. Yang kedua adalah hipertensi atau darah tinggi, seperti itu. Darah tinggi itu kurang lebih, jadi untuk tekanan darah yang atas itu lebih dari sama dengan 130, yang di bawah atau namanya sistolik itu lebih dari sama dengan 85. Lalu ada di sana gangguan dari kolesterol seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah seperti parameternya adalah trigliserida yang di atas 150 dan ada namanya kolesterol LDL itu di bawah HDL di bawah 60 seperti itu. Oke. Selain baik. itu ada juga gangguan gula di sana. Bila gula darah puasa lebih dari 100. Itu biasanya sih semua tanpa gejala ya. Oh, ini tanpa gejala ya, Tanpa Dok? gejala dan disebabkan oleh Gaya hidup biasanya disebabkan oleh gaya hidup nih yang agak kurang gitu itu. Kurang apa nih? Kurang teratur, kurang Ya, gimana? Kurang banyak nih makannya apa gimana? Jadi kayak masih kurang sehat Kurang seperti sehat ya, benar-benar. gaya hidupnya hits Nah, gitu itu yang ya. zaman-zaman sekarang tuh kayak hits kekinian kayak gitu, tapi kayaknya masih belum sesuai dengan untuk bagaimana kita menjaga kesehatan ke depannya, karena apapun yang sekecil apapun yang kita tanam pada hari ini, kita tuainya nanti pada saat di hari tua. Ya kebanyakan biasanya baru sadarnya di hari tua nih kayak gitu. Oke, Iya, pasien-pasien saya tuh di hari tua Di hari biasanya tua. kayak Tapi gitu. gaya hidupnya ini sudah dilakukan dari masih muda gitu ya Dok ya? Betul, gaya hidup sebenarnya dilakukan, dan saat ini penyakit-penyakit yang sekarang banyak dialami orang tua itu sudah sangat bergeser sekarang, sudah sangat bergeser ke Anak muda anak gitu? muda Waduh, seperti itu. anak muda rentan usia berapa nih sekarang nih Dok? Iya, jadi anak muda biasanya itu sudah mulai di atas 20 sampai paling banyak sekarang di atas 30 yang sudah mulai. Mungkin karena sudah mulai bagusnya generasi digital yang sekarang adalah mulai aware akan kesehatan. Jadi sudah mulai periksa kayak itu. Jadi Oke, baik. tapi ya angkanya semakin tinggi. Contohnya darah tinggi, obesitas seperti itu sudah sangat-sangat gini. Udah sangat banyak. tinggi ya dokter Iya, ya. Tapi berarti generasi muda aware, melek digital, bisa mencari informasi seperti itu ya dokter ya. Namun di lapangan berarti kasus obesitas, hipertensi, kolesterol ini malah meningkat di kalangan anak muda seperti itu dokter Edwin. Betul, jadi di lapangannya dari pengalaman saya dan menurut penelitian dari Kemenkes sendiri dari Riskesdas tahun 2023 bahwa kasus hipertensi, diabetes, jantung kayak gitu itu sudah sangat-sangat meningkat di Indonesia seperti itu, dan kebanyakan penyakit tersebut kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup ini yang dilakukan pada saat usia muda seperti itu. Itu dia, karena pas masih usia muda pikirannya ya deh makan aja sekali aja nih seumur hidup gitu. Malah keterusan nih makannya nggak kontrol gitu ya dokter ya. Iya, jadi kayak makannya ya kan cuma hidup cuma sekali kayak gitu. Makan enak aja kayak Iya. gitu. Tau-taunya di usia tua malah gini ya, malah merasakan akibatnya itu ya dokter ya. Betul. Iya, itu susah juga penyembuhannya dok atau gimana biasanya? Nah, ini biasanya penyakit-penyakit ini bersifat kronis atau jangka panjang dan biasanya itu tidak bisa disembuhkan secara total seperti itu. Jadi bisa kita kontrol saja kayak gitu. Oke, baik. Berarti emang ini juga walaupun dari usia remaja sudah
menerapkan gitu ya gaya hidup yang kurang sehat, nanti pun di usia tuanya nanti untuk penyembuhannya tuh agak sulit gitu ya dok ya. Jadi memang lebih baik kalau kita sekarang bisa mengatur dari usia yang masih remaja ini ya dokter ya, apa yang boleh dikonsumsi seperti itu ya dokter ya. Iya. Iya, baik. Dan juga mengenai gangguan metabolik nyata ini yang sekarang kita bahas. Gaya hidup hits tapi organ kritis. Kan ini dekat sekali ya dengan masyarakat, apalagi masyarakat Kodian ya. Karena di sini banyak banget ya ada coffee shop gitu ya dokter ya. Dan juga kalau misalnya habis ngampus gitu atau nggak habis sekolah, pasti nongkrongnya di coffee shop bareng teman-teman sambil ngerjain tugas atau ngapain gitu ya, ngobrol-ngobrol. Dan nggak lupa juga di mejanya pasti ada kopi atau teh gitu, atau enggak nanti ada mie atau enggak roti bakar, itu jadi penemannya. Nah kalau dari dokter Edwin sendiri gimana nih melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini dokter? Oke, ya jadi sekarang trennya itu makanya gaya hidup sekarang adalah misalnya kerjanya itu lebih banyak di luar, termasuk mengerjakan tugas-tugas sekarang sudah banyak kan, generasi digital banyak yang online marketing seperti itu kan tugasnya kayak gitu, sosial media spesialis gitu istilahnya sekarang, kerja di luar di kafe kayak Work gitu, from anywhere gitu ya. work from anywhere, Iya. work from cafe. cafe, ya seperti itu. Jadi biasanya temannya laptop, habis itu sambil duduk, duduknya lama seperti Iya, itu. betul. Tidak jauh beda ya main di kantor sebenarnya. Iya betul dokter. Tapi ditambah juga biasanya minum kopi kayak gitu. Sebenarnya minum kopi itu dalam takaran tertentu masih sangat bisa ditolerir dan bahkan bermanfaat untuk kesehatan jantung. Oh, gitu ya, dokter? Tapi tapi biasanya nih yang sering dilakukan nih, kopinya yang paling laris apa nih? Kopi gula aren. susu gula gula aren, aren iya. pasti ada Kopi di coffee shop alati. itu. Kalau nggak ada, nggak laku Nggak katanya, laku, nggak ramai iya. coffee shopnya kayak gitu. Jadi yang sebenarnya mesti agak dikurangin itu adalah dihindari itu adalah gula arennya seperti itu. Sebenarnya konsumsi kopi dalam jumlah moderat itu kurang lebih itu 1 sampai 2 cangkir setiap harinya. Cangkir segini apa cangkir berapa nih dokter? Cangkir kurang lebih Cangkir kopi cangkir itu kopi ya. gitu ya. Jadi sebenarnya kurang dari 200 ml sih. Jadi total seharinya kurang dari sekitar 300, kurang lebih sekitar 200 ml lah kayak gitu. Itu masih sangat bisa ditolerir, bahkan dapat membantu kesehatan jantung. Namun lebih dari itu dapat mengganggu kesehatan jantung. Oke, walaupun Iya. kopi hitam tanpa adanya campuran gula ya dokter ya. Betul, menurut penelitian terakhir seperti itu. Oke, baik. Berarti gitu ya kalau di coffee shop, usahakan jangan pilih yang kopi ada gula-gulanya gitu ya. Tapi itu yang paling murah biasanya dokter. Oh, biasanya yang paling murah itu espresso yang paling kecil. Oh ya? Yang isinya kopi hitam aja. Oke, tapi kayaknya nggak banyak yang minat karena pahit ya dokter ya. Karena pahit sekali Oh, itu karena pahit ya, sekali. Nah, dan itu kental dia. dia ya karena apa namanya, konsentrat kopinya sangat tinggi itu biasanya espresso yang paling murah itu. Jadi lebih baik kalau di coffee shop belilah kalau misalnya gitu americano kayak gitu, oke, yang americano. kopi long black seperti itu, atau oke. latte no sugar. Oh, latte no sugar masih boleh ya dokter ya? Iya kan ada campuran susunya tapi no sugar ya. Oke, susu berarti boleh nih dokter? Masih boleh. Masih boleh. Oke, Iya. tapi dari makanannya gimana nih dokter? Ya, dari makanannya sendiri biasanya itu penemannya itu adalah biasanya yang agak instan-instan ya. Ada Iya, agak instan. mie instan seperti itu ya. Kita ke coffee shop makannya mie instan dokter. Ya, jadi mie instannya lagi double gitu ya. Waduh. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian perhatikan ya, kalau misalnya perhatikan di label tuh di suatu mie instan tuh pasti ada labelnya. Nah, itu ada kandungan garamnya. Oke. Ya, kandungan garam pada suatu mie instan ini bervariasi ya, tapi rata-rata kandungan garam pada mie instan itu sangatlah tinggi seperti itu. Pada suatu mie instan pernah saya baca kandungan garamnya itu justru melebihi yang diperbolehkan dikonsumsi dalam sehari seperti itu. Seperti yang kita tahu, kebanyakan konsumsi garam ini itu salah satu faktor resiko adalah ke darah tinggi atau hipertensi Oke, iya, seperti betul. itu. Selain itu memang mie instan itu adalah termasuk golongan di dalam namanya ultra processed food.
di mana makanan yang bersifat ultra processed food ini dapat memicu penyakit-penyakit metabolik yang saya sebutkan tadi. Dari Gula, obesitas. obesitas, darah tinggi, seperti itu. Tapi ini biasanya mie-nya dikonsumsi secara sering gitu ya dokter ya, atau secara terus-menerus gitu ya dokter ya? Atau biasanya gimana nih? Ya, jadi sebenarnya kalau mie instan tuh bukannya saya tidak memperbolehkan konsumsi mie instan seperti itu. Hanya saja konsumsinya tidak perlu berlebihan. Namun lebih baik lagi Kalau enggak gitu ya? kalau enggak kayak gitu. Coba daripada nggak makan seharian gitu, lebih baik ya memang makan mie instan seperti itu. Cuma ya diperhatikan kembali kalau misalnya hari ini sudah makan mie, kalau bisa seminggu sekali lah kayak gitu. Oke, baik, seminggu sekali berarti itu untuk yang mungkin yang biasanya makan mie instannya hampir 1 minggu 3 kali gitu ya, berarti bisa dikurangi dari 1 minggu sekali aja dulu makan mie instannya gitu ya dok ya, dari Betul. yang paling mudah dulu lah, jangan terlalu ekstrim juga ya gitu ya. Betul. Kayaknya masih terkejut juga dia. Betul Iya. ya, semua dimulai dari langkah-langkah Langkah yang kecil. ya. Oke, baik Dokter Edwin. Setelah ini kita akan sambung kembali ya perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semua terpendam saat hati resah, pura-pura diam padahal terluka, sudah mati rasa hatiku terlalu lelah. Salahku berharap semua telah berubah, cinta yang bermakna kini tak bernyawa. Janji telah teringkar, cintamu yang dulu hilang. Terus memohon dan terus mencoba bertahan untuk kembalikan cinta yang dulu ku kenal. Percuma, aku tak pernah kau dengar. Salahku berharap semua telah
dengar. Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Aku Vian, Saseli, rambutku lurus, sarambut keriting, kulitku putih, sa kulit hitam, aku suka makan soto, sa suka papeda. aku kalau ke kampus pakai motor. Saya tidak punya motor, jadi saya ikut Vivian. Aku Vian, sahabat Sally. Saseli, Vian pu sahabat. Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Di Bali, pada bulan tertentu, khususnya bulan Mei hingga Juni, kita akan melihat sesuatu yang unik, yaitu 8 gadis desa Tenganan yang berbalut busana adat berwarna kuning keemasan duduk di ayunan yang terbuat dari bambu. Ayunan tradisional bergerak ke atas dan ke bawah. Bak komedi putar yang sering dijumpai di pasar malam. Aktivitas ini merupakan sebuah tradisi di desa Tenganan. Tradisi ini bernama Meayunan yang hanya dilakukan setahun sekali sebagai bagian dari upacara Usabe Sambah. Tradisi Meayunan dilaksanakan oleh gadis-gadis desa Tenganan Pegeringsingan atau disebut Daha, di mana ayunan tradisional ini diduduki 8 daha dan di masing-masing penyangga tiang berdiri 1 hingga 2 orang truna yang bertugas memutar ayunan. Tradisi Meayunan dilaksanakan untuk melepas anak-anak remaja desa Tenganan menuju kedewasaan. Meayunan merupakan sebuah ujian yang harus mereka jalani sebagai tanda menuju proses kedewasaan. Ayunan ini memiliki makna sebagai lambang naik dan turunnya kehidupan. Terkadang ada di puncak, namun suatu waktu bisa berada di titik terbawah. Dengan berakhirnya ritual ini, para daha pun dinobatkan menjadi kaum dewasa yang siap mengarungi kehidupan nyata. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya di Denpasar siang hari ini Dialog Indonesia Bisa bersama PAP di Bali, dan juga kita masih bersama dengan Dr. Edwin ya di sini berbincang-bincang mengenai gaya hidup hits tapi organ kritis, gangguan metabolik nyata, seperti itu ya Dr. Edwin ya. Iya, dan juga tadi di awal kita udah lumayan banyak nih memberikan informasi juga dan juga bincang-bincang tentunya mengenai apa aja sih itu gangguan metabolik dan juga gaya hidup masyarakat di Bali saat ini yang memang
kurang baik gitu ya dokter ya, yang dimana pastinya kita perlu meluruskan juga bagaimana sih yang benarnya seperti itu. Namun dokter, ini kan tadi kita ngomongin tentang gaya hidup yang dimana gaya pola konsumsi gitu ya dokter ya. Namun kalau misalnya sekarang kita berbicara mengenai Bali yang merupakan tempat pariwisata, banyak hotel, banyak orang yang jam kerjanya tidak menentu nih, bahkan mereka bisa kerja sampai larut malam gitu ya, baru pulang subuh-subuh seperti itu. Apakah pola kerja seperti ini juga bisa mempengaruhi gangguan metabolik ini bisa muncul gitu dokter Edwin, silakan. Ya, jadi kalau memang jam kerja misalnya tidak menentu seperti itu, misalnya nih itu arahnya menjadi misalnya ada keadaan yang bisa disebut ini istirahat tidak mencukupi seperti baik. itu, jadi kurang tidur. Jadi untuk misalnya untuk tidur yang baik itu untuk orang dewasa ya di atas umur 20 seperti itu adalah minimal 8 jam sehari seperti itu. Baik. Tapi karena tentang tuntutan zaman sekarang ya yang mengharuskan mungkin kerjanya Iya, larut malam, shift-shiftan gitu ya, dokter, ya. shift-shiftan, termasuk kita di kalangan tenaga medis Iya, juga betul, seperti ya. itu ya, kayak gitu. Iya, kalau kita Ya. sama berarti dokter. Sampai malam juga nih, sampai larut malam. Iya, jadi sebenarnya itu dapat kurang tidur itu dapat memicu beberapa gangguan seperti itu. Contohnya nanti bisa kurang tidur dapat bisa menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi Oke, baik. seperti itu. Jadi tingkat stres itu dapat mempengaruhi atau merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit metabolik yang tadi, seperti misalnya hubungannya nanti ke hipertensi atau darah tinggi seperti itu. Kurang tidur ya dokter ya? Ya, hanya dari kurang tidur aja Oke, seperti baik, itu. Ya, jadi hal-hal sebenarnya yang menurut kita itu sederhana ya. Jadi Iya, itu dia. jadi sebenarnya kayak kita kan sudah biasa, kayak misalnya tadi kan contohnya adalah makan, itu kan hal yang kita lakukan sehari-hari Iya, seperti betul, itu. dokter. Namun jika tidak hati-hati dapat menyebabkan gangguan seperti itu. Tidur juga, ini misalnya tidur tidak mencukupi ya kayak gitu, juga dapat menyebabkan gangguan seperti itu. Dan misalnya jika kita nih misalnya shift malam kayak gitu, tentu itu berhubungan nanti ke pola makan juga seperti itu. Oh iya, Ke pola betul, makan betul. misalnya nanti lapar ya tengah malam seperti itu. Misalnya jadi cenderung nanti makannya jadi tidak teratur Iya. seperti itu. Habis itu juga menjadi karena misalnya shift malam nih ngantuk dan harus melek kayak gitu. Iya. Minum kopi. Minum kopi lagi kayak gitu. Mungkin ada beberapa di sini mungkin rekan-rekan mungkin bisa minum kopinya itu lebih dari 2 cangkir sehari kayak gitu supaya melek. Atau mungkin malah yang kurang baik lagi minum minuman berenergi kayak gitu. Ada ya gitu dokter ya, Iya. supaya tetap fit tapi nggak mau minum kopi gitu ya. Iya, malah itu lebih tidak bagus misalnya Itu tidak bagus juga, Iya. oke. Kalau untuk minuman berenergi itu tersebut itu mengandung kafein yang menyebabkan kita melek itu kan Iya, kafeinnya ya. betul. Kafein dan itu juga terdapat pada kopi sih, dan kandungannya itu biasanya sampai kurang lebih 5 kali lipat sebenarnya dari 1 cangkir kopi. Wow. Dan bukan hanya itu saja ya. Jadi kafeinnya itu selain kafeinnya terlalu tinggi seperti itu, dia itu ada kandungan gula yang tinggi juga. Gulanya tinggi Iya, juga, betul minuman sekali. penambah energi Iya, itu ya. minuman untuk menambah energi kayak gitu tuh Iya. biasanya seperti itu. Kalau rekan-rekan coba perhatikan mungkin kalau misalnya berbelanja di supermarket seperti itu atau di toko-toko, minimarket seperti itu, coba dilihat kembali kemasan dari minuman atau makanan yang hendak kita konsumsi tersebut. Di sana selalu tercantumkan informasi nilai gizi seperti itu. Ada kandungan gulanya, ada kandungan garamnya, dan berapa persen itu seharusnya dikonsumsi Konsumsi. dalam sehari seperti itu. Gitu. baik. Jadi kandungannya tinggi sekali, dan itu jika dikonsumsi terus-menerus ya tentu akan menjadi penyakit-penyakit metabolik yang telah saya sebutkan sebelumnya seperti itu. Oke, baik dokter. Tapi banyak ya, seperti sepengetahuan dokter banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman penambah energi ini dokter. Karena biasanya saya sih seringnya lihatnya kopi gitu ya. Tapi memang ada yang jual ya dokter ya untuk penambah energi itu ya dokter ya. Iya ya, jadi kan banyak tuh minuman-minuman sekarang yang diiklankan untuk misalnya supaya tambah
apa ya, supaya lebih melek, Berenergi iya gitu ya. berenergi kayak gitu. Karena oleh sebab merek ya. Jadi kayak banyak kan yang sudah dijual dalam botolan kayak gitu, segera diminum kayak gitu-gitu. Itu kan biasanya kayaknya supaya lebih melek aja kayak gitu juga. Sekarang saya lihat juga banyak dikonsumsi seperti Banyak dikonsumsi iya, ya dan itu memang harus dihindari seperti itu karena kedepannya jika dikonsumsi terus-menerus, jika gaya hidup itu diteruskan seperti itu, ya akan memicu penyakit metabolik itu. Dan biasanya awalnya itu pada saat kita masih umur cukup muda ini tidak bergejala seperti itu. Jadi Biasanya, ngerasanya terbantu banget gitu ya dokter ya dengan habis minum minuman berenergi itu, karena habis minum merasa berenergi gitu, tapi baru kelihatan di kemudian hari seperti itu dokter. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk minuman berenergi itu terjadi lonjakan seperti lonjakan energi kayak gitu. Jadi kita lebih semangat gitu loh, semangat bekerja ya kayak gitu. Tapi itu sebenarnya hal yang kurang bagus seperti itu karena ditambah juga dengan asupan gula kayak gitu. Karena asupan gula yang berlebihan itu tentu akan menyebabkan nanti yang namanya resistensi insulin yang dapat menyebabkan penyakit kencing manis ya atau diabetes seperti itu. Jadi penyakit seperti metabolik, seperti gangguan metabolik seperti hipertensi, habis itu kencing manis seperti itu atau gangguan kolesterol pun itu biasanya tidak bergejala kayak gitu. Soalnya kan mindset biasanya yang orang-orang pada saat ini kan ngapain periksa orang nggak sakit kan gitu kan kayak gitu. Nggak kelihatan gitu sakitnya ya, nggak Ya, ngerasain. ya gitu. Justru karena masih muda, badan yang masih kuat kayak gitu, ya nggak muncul nanti kalau sudah nggak kuat waktu badan kita sudah mulai menurun kondisi ya itu atau misalnya udah umur kayak gitu, wah itu muncul semua itu gejala-gejalanya Langsung seperti itu. dibombardir nih. Iya, makanya tubuh ini ya. lebih baik tahu lebih awal misalnya dengan cara misalnya itu check up rutin kayak gitu. Oke, baik dokter. Lalu dari dokter Edwin sendiri ada nggak nih saran buat para remaja yang masih jam kerjanya nggak normal gitu kan, atau nggak di malam hari masih harus kerja, namun gimana caranya, ada nggak nih tips supaya makannya mungkin nggak di jam kerja itu, atau nggak usah minum suplemen penambah energi atau nggak kopi gitu ya, supaya tetap bisa kerja tapi tubuh kita tetap sehat nih dokter. Gimana nih dokter Edwin? Ya. Iya, jadi untuk meminimalisir efek samping atau misalnya akibat-akibat yang disebabkan oleh ketidakteraturan jam kerja itu, tentu kita harus lebih mengatur diri lah istilahnya, membuat jadwal seperti itu. Kalau memang sebisa mungkin tidak dilakukan begadang seperti itu. Misalnya sudah bisa dikerjakan misalnya siangnya. Ya jangan begadang kayak gitu, misalnya sistem kebut semalam kayak gitu-gitu. Biasanya kayak gitu. kita yang nyari-nyari sistem kebut semalam nih, padahal deadline-nya dari kemarin-kemarin udah dikasih nih tugasnya, tapi dikerjainnya udah mepet-mepet gitu ya. Iya, sengaja betul. gitu. Itu nggak boleh berarti dokter ya. Iya. Ya, selain itu apa lagi nih dokter? Ya, jadi kalau bisa makannya juga teratur kan. Di sini juga makan teratur tuh juga bukan berakibat pada penyakit metabolik saja. Namun ini nih yang sering tren sekarang juga penyakitnya, maksudnya GERD kayak gitu. Misalnya penyakit lambung seperti itu. Dengan makan teratur, dengan makanan yang sehat seperti itu, tidak terlalu asam, habis itu kopi juga tidak terlalu banyak ya. Biasanya kalau kopi jangan ikat juga makan, tapi makannya ya jangan mie instan dulu ya kayak gitu ya. Itu tuh harus diatur jamnya, misalnya pagi makan, siang makan, sore makan itu. Jangan nggak tentu makannya, tiba-tiba misalnya nggak makan kayak gitu. Tiba-tiba sehari cuma ngopi aja kayak gitu. Itu hal yang tidak bagus. Dan makan itu juga maksudnya nggak harus nasi gitu loh, pokoknya boleh bisa kayak berupa sayuran, buah kayak gitu. Itu yang lebih baik kayak gitu. Oke, Ya. berarti emang kita harus mengatur juga ya itu ya dokter ya, dan seringkali memang kita juga terlalu asik bekerja sampai lupa makan. Padahal itu nggak boleh ya berarti dokter ya. Bahkan kalau bisa sebelum bekerja itu kita sarapan ya dokter ya. Sepenting itukah sarapan dokter? Iya, jadi memang sarapan itu penting ya. Jadi untuk persiapan, maksudnya supaya nanti kita ada persiapan energi kayak gitu. Sarapan juga nggak mesti nasi kayak gitu.
Untuk mengawali sarapan cukup misalnya susu ataupun dan telur kayak gitu. Itu aja sudah cukup Sudah kayak cukup gitu. ya? Ya, tidak usah yang terlalu berlebihan lah untuk sarapan seperti itu. Oke, baik Dokter Edwin, ini juga sudah ada satu orang penanya di kanal YouTube RRI Denpasar. Dari Pak Maha, ada tips nggak dokter untuk remaja yang kerjanya di kantoran dan harus duduk dalam waktu lama, bahu tegak, kadang mau istirahat aja lupa. Terus untuk makan seringnya pesan makanan siap saji. Ada nggak tipsnya dokter agar bisa tetap sehat? Silahkan Dokter Edwin, gimana nih? Oke. Ini kayaknya permasalahan semua remaja yang kerjanya di kantoran ya dokter ya. Iya, ya. Seringnya mesen makanan cepat saji. Silakan dokter. Ya, ini kembali lagi ke gaya hidup sekarang ya, dan tuntutan zaman sekarang, maksudnya tidak boleh meninggalkan kantor, kerjaan masih banyak kayak gitu. Apalagi sekarang dipermudah ya dengan adanya itu ya ojek online Iya, itu ojek ya. online, betul, Sangat-sangat dimudahkan sekali, tidak hanya menggerakkan jari, Iya, makanan datang. Dimanjakan malah nih dokter. Iya, sangat-sangat dimanjakan sekali ya. Iya. Jadi tips saya untuk yang pekerja di kantoran seperti itu sebenarnya juga sama ya. Jadi sebenarnya tidak boleh duduk itu terlalu lama. Sebenarnya duduk itu adalah sumber penyakit juga loh. Jadi kalau kebanyakan duduk tidak beraktivitas hanya di depan komputer seperti itu juga tidak baik. Pertama tipsnya adalah setiap 20 menit atau sampai 1 jam kayak gitu, itu digerakkan. Jadi berdiri seperti itu, melakukan gerakan-gerakan kecil. Ya, kayak peregangan gitu ya. peregangan, kayak gitu. Jangan duduknya 2 jam, 3 jam kayak gitu. Dan jangan lupa minum air putih seperti itu. Oke. Ya, air putih ya itu yang sangat biasanya orang lupa kayak gitu-gitu. Jadi air putih tetap harus dikonsumsi seperti itu supaya ya menjaga seimbang lah seperti itu. Jangan lupa juga selain kerja habis itu juga pesan makanan cepat saji. Jadi cepat sajinya seperti apa nih kayak gitu. Jadi cepat saji kan belum tentu tidak ultra processed food atau yang jelek juga kan sebaiknya. Jadi tetap cepat saji tapi yang gizinya lengkap seperti itu usahakan. Misalnya ada protein seperti daging kayak gitu. Ada juga sayur dan buahnya seperti itu. Kayak gitu, sayur dan buahnya supaya dia itu lebih lengkap. Jangan misalnya cuma usahakan jangan cuma nasi dan lauk aja seperti itu. Jadi usahakan makanan itu lengkap, berisi serat kayak gitu, isi sayur, isi buah seperti itu. Kalau untuk makanannya. Jadi saya rasa kan kalau misalnya untuk makanan-makanan yang di ojek online tuh banyak pilihannya. Iya, banyak pilihannya sebenarnya. Jadi usahakanlah kayak gitu yang lebih sehat kayak gitu, misalnya ada sayur dan buahnya seperti itu. Oke, tergantung kitanya juga sebenarnya dokternya milihnya apa gitu ya, karena pilihannya tuh udah banyak gitu ya seperti yang dokter sudah sampaikan. Namun kita kadang milihnya itu yang cepat saja, yang ultra processed food itu atau enggak yang lebih tampilannya menarik gitu ya. Iya. Gitu dia. Iya, jadi memang kan hidup ini pilihan ya. Jadi kita memilih yang mana dulu, yang enak sekarang apa enak belakangan kayak gitu. Itu dia. Harus jadi poin itu, enak yang sekarang atau enak yang belakangan ya. Iya, Itu kayak dia gitu. Kita harus memilih-milih juga ya, karena itu hidup adalah pilihan kita ya dokter ya. Betul. Mungkin ada lagi tambahannya dokter, mungkin walaupun kerja gitu ya harus nyempetin untuk olahraga juga nggak nih dokter? Betul. Jadi untuk olahraga, kalau kita itu untuk yang orang dewasa itu adalah olahraga minimal 150 menit dalam seminggu. Wow. Jadi untuk olahraga, Iya. jadi untuk olahraga tetap harus minimal 150 menit seperti itu. Minimal jalan cepat atau jogging seperti itu kan hal-hal yang sederhana ya kayak gitu. Tapi banyak ya dari pasien saya terutama yang sudah berumur tanya, "Dok, saya kan ibu rumah tangga nih. Saya di rumah udah cuci baju, saya sudah ngepel kayak gitu. Saya kan udah olahraga, Dok," gitu. Pembelaan tuh ya dokter Iya. ya, atau gimana tuh? Itu termasuk olahraga kah? Jawabannya tidak. Tidak ya? Yes. Oke, beda berarti. Ya, jadi kalau untuk sesuatu dimasukkan olahraga itu harus terukur. Misalnya nih jalan cepat, misalnya dalam kecepatan sekian selama 15 menit kayak gitu. Ya, kalau misalnya ngepelnya di rumah, misalnya gerak ke kanan kiri 5 meter, 10 meter dalam waktu 15 menit terus menerus seperti itu, ya boleh sih dikategorikan olahraga. Tapi saya yakin ngepelnya tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu sih Iya. dokter ya. Berarti
ngepel, nyapu, atau nyuci baju walaupun berkeringat gitu ya dokter ya. Ya. Tapi itu tidak termasuk olahraga Tidak gitu. termasuk, Tidak ya. termasuk olahraga. Baik dokter Edwin. Setelah ini kita akan sambung kembali perbincangan kita dan semoga juga tadi jawaban dari dokter Edwin bisa diterima ya oleh Pak Maha, yang dimana juga pastinya ini lagi bingung mungkin ya karena kerjaan kantoran pastinya harus dikejar deadline gitu ya. Iya, harus selesai. Harus gitu ya. selesai gitu ya, agak sulit juga. Namun pastinya jangan lupa untuk selalu mengatur dari pola makan, minum air, itu yang paling penting ya dokter ya. Dan Betul, juga ya. kalau misalnya sempet tuh weekend ya, kalau libur ya pastinya libur sih harusnya ya. Iya. Harusnya libur, nanti bisa dipakai waktunya untuk olahraga gitu ya Betul, dokter ya. ya. Baik dokter, setelah ini kita akan sambung kembali perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Barangkali hujan lebat susah sinyalmu lagi. Ku buat 10 kemungkinan, tak sampaikah pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu, kali ini apa lain dari yang kemarin. Tak mau ku dengar peringatan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran. Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Aju sebelum jatuh, tak jera dari dulu. Gelisah makananku, iya ku tahu itu mengapa. Padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Haruskah berhenti? Sudah tahu hanya sepihak rindu, masih coba lempar dadu peruntunganku. Gegabah nomor 1, paling-paling menangis seperti dulu. Lagu lama yang aku tahu.
kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku nggak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku. Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal. 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1, masih di Dialog Denpasar siang hari ini. Indonesia Bisa bersama PAP di Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai generasi digital, gangguan metabolik nyata, gaya hidup hits tapi organ kritis. Dan juga masih bersama dengan Dr. Made Edwin ya. Kita di sini masih bincang-bincang tentunya. Dan tadi juga sudah lumayan banyak kita menjawab juga pertanyaan dari pendengar yang sudah langsung ya bertanya di kanal YouTube RRI Denpasar. Dan juga dokter, ini karena sudah semakin merapat juga ya, mungkin dari dokter sendiri ada nggak nih dokter untuk gangguan metabolik sendiri ini? Kan tadi dokter juga sudah sampaikan bahwa seringkali waktu gejalanya muncul itu lama gitu ya, atau nanti di usia yang sudah semakin senja baru keluar itu gangguannya. Namun untuk dari cara terbaik untuk melakukan deteksi dininya nih, ada nggak nih dokter? Apa ada tes atau pemeriksaan yang dokter sarankan nih? Silakan dokter. Ya, jadi kalau terutama gangguan-gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup tadi itu biasanya tidak bergejala ya. Tidak bergejala? Ya, sebutannya itu penyakit-penyakitnya itu adalah silent killer ya. Oke, baik. Ya, jadi tidak terasa gitu, tiba-tiba aja udah sakit kayak udah gitu. Sakit. Ya, udah parah kayak gitu. Jadi penyakit-penyakit seperti hipertensi atau darah tinggi, kencing manis, itu awalnya itu yang pasti kita lakukan adalah check up ya, atau periksakan diri ke dokter ya. Biasanya itu minimal itu kita lakukan 1 tahun sekali seperti itu. Ya, jadi mulai harus dirubah nih mindsetnya, bukan hanya ke dokter. Kalau misalnya itu kalau sudah sakit aja kayak itu, baru ke dokter ya. Iya, namun sehat tuh juga harus diperiksa. Juga harus dihindari kayak mindset misalnya, aduh ngapain periksa nanti ketahuan penyakitnya kayak gitu. Itu banyak tuh. banyak tuh kayak gitu, takut gitu loh diperiksa seperti itu, karena takut ketahuan penyakitnya. Namun nanti kalau sudah parah biasanya baru datang dan udah tidak
sulit diobati seperti itu. makin Jadi sulit ya. jadi caranya adalah memang harus periksa lebih dini. Apalagi sekarang dari Kementerian Kesehatan kita di Indonesia itu sudah ada program ya. Programnya namanya CKG, cek kesehatan gratis seperti itu. Jadi kan sudah ada paket-paketnya misalnya Iya, betul. untuk usia muda, untuk perempuan yang usia tua seperti itu sudah ada paket-paketnya dan ceknya itu cukup komprehensif ya saya rasa. Meskipun itu mungkin masih belum Merata atau belum gimana, merata, mungkin belum rekan-rekan di sini belum banyak yang tahu ya. Jadi di Kementerian Kesehatan itu sudah ada program cek kesehatan gratis di mana cek kesehatan gratis akan meliputi cek kesehatan tertentu berdasarkan jenis kelamin dan umur untuk screening atau penapisan untuk pengecekan awal dari beberapa penyakit yang umum seperti itu. Dan ceknya itu gratis kan, ceknya gratis. Di mana nih bisa cek CKG ini, dokter? Di puskesmas. Di puskesmas. Ya. Dan itu biasanya bertepatan sama hari ulang tahun seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi ini kan gampang mengingatnya. Ya kan masing-masing pasti ingat dong hari ulang tahunnya masing-masing ya, Masing-masing, iya. seperti itu. Jadi ingat hari ulang tahun, ingatlah CKG seperti itu. Langsung ke puskesmas gitu ya, dokter ya? Iya, langsung ke puskesmas, tanyakan bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk CKG seperti itu, karena dari biasanya pada pengecekan CKG itu akan dilakukan secara gratis, cek pemeriksaan fisik, tekanan darah, gula, kolesterol seperti itu. Bahkan untuk yang misalnya perempuan dengan usia tua ada tambahan screening untuk kanker seperti itu. Baik. Udah lengkap ya berarti, dokter ya? Iya. Ya, pastinya dengan informasi yang baru disampaikan oleh Dokter Edwin ini pastinya semoga banyak masyarakat yang terbantu ya, dan juga memanfaatkanlah ini dari fasilitas dari Kementerian Kesehatan ya, ada cek kesehatan gratis. Betul, seperti ya. itu. Baik, dokter, ini juga untuk anak muda Bali ada nggak nih langkah yang mungkin bisa dilakukan gitu ya, paling sederhana agar anak muda ini bisa memulai gaya hidup sehat? Ada nggak 3 langkah yang paling sederhana dan paling berdampak gitu yang bisa dokter berikan tips kepada anak mudanya? Silahkan, dokter. Ya, jadi untuk rekan-rekan muda sekalian, jadi mulailah kehidupan yang sehat dari sekarang. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu akan kita panen atau kita tuai di kemudian hari seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Jadi suatu langkah yang besar atau suatu jarak yang panjang, jarak 1000 kilometer itu dimulai dengan satu langkah kecil seperti itu. Oke, siap. Nah, itu dia nyari satu langkah kecilnya, nyari untuk niatnya itu ya agak susah nih, dokter. Iya, niat untuk mulai, niat untuk konsisten. Nah, itu dia yang akan menjadi tantangan juga. Namun pastinya kita harus bisa ya membenahi diri, mengontrol diri seperti itu ya. Kalau misalnya nggak dari sekarang gitu ya, dokter ya, melakukan pola hidup sehat ya, mau kapan lagi gitu ya kita mulainya. Baik, Dokter Edwin, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir, dokter, sebagai closing statement ini ada nggak dokter ingin memberikan tips gitu atau enggak memberikan himbauan kepada masyarakat tentunya agar lebih aware dengan gaya hidupnya seperti itu, dokter, silakan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, mulailah gaya hidup dari sekarang. Manfaatkan pula program cek kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Jangan takut untuk ke dokter seperti itu, karena lebih awal kita tahu penyakitnya, lebih mudah kita mengobatinya seperti itu. Jangan sampai terlambat seperti itu. Oke, baik, itu dia, jangan takut ke dokter ya. Ya. Biar lebih mudah gitu ya penanganannya kalau misalnya Betul. lebih awal diketahui seperti itu ya, dokter Edwin ya. Betul. Oke, baik, terima kasih dokter Edwin sudah hadir di Studio Pro 1 dan juga berbagi informasi bersama kami di studio. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami dari 105,2 atau juga melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Itu dia, kami sudah bincang-bincang mengenai generasi digital, gangguan metabolik nyata, gaya hidup hits tapi organ kritis. Makan
akhiri dialog Indonesia Bisa bersama PAP di Bali. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga terima kasih untuk Dr. Edwin. Terima kasih pendengar, Anda tentunya masih akan terus bersama Pro 1 RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.